Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa kita sudah benar? Kita merasa keputusan kita masuk akal. Kita merasa alasan kita kuat. Bahkan mungkin kita berpikir, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang sering tidak kita lihat, yaitu hati kita sendiri. Kita bisa menilai tindakan kita dari apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Sahabat terkasih, Amsal 21 ayat 2 mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya, manusia bisa sangat yakin bahwa dirinya benar. Dan justru disitulah kita perlu berhati-hati. Karena ketika kita terlalu yakin bahwa kita selalu benar, kita bisa berhenti memeriksa hati kita. Kita bisa berkata, aku melakukan ini demi kebaikan. Padahal mungkin ada keinginan untuk dipuji. Aku hanya sedang mempertahankan prinsip. Padahal mungkin ada ego yang terluka. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Padahal mungkin ada keinginan untuk menjatuhkan seseorang. Inilah sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Sebab hati manusia bisa memberikan alasan yang terdengar benar, tetapi Tuhan mengetahui motivasi yang sebenarnya. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang bekerja dalam sebuah tim. Suatu hari, atasannya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk mengerjakan sebuah proyek penting. Wanita ini merasa dirinya sangat layak mendapatkannya. Ia sudah bekerja keras dan merasa pengalaman yang dimilikinya cukup. Tapi ternyata proyek itu diberikan kepada rekan kerjanya. Dia kecewa. Di depan orang lain, dia berkata, tidak apa-apa, mungkin memang dia lebih cocok. Tetapi malam itu, ketika sendirian, hatinya mulai dipenuhi rasa tidak terima. Dia mulai memikirkan kekurangan rekannya. Sebenarnya dia tidak sehebat itu. Kenapa harus dia? Bahkan dia mulai mencari kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuktikan bahwa keputusan atasannya tidak tepat. Sampai suatu malam dia berdoa. Awalnya dia ingin meminta Tuhan supaya keadaan berubah. Tetapi ketika terdiam di hadapan Tuhan, muncul sebuah kesadaran dalam hatinya. Mungkin masalah terbesar bukanlah proyek itu. Mungkin masalahnya adalah hatiku yang ingin diakui. Dia menangis karena selama ini dia merasa kecewa karena diperlakukan tidak adil. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang proyek, bukan hanya tentang orang lain, tetapi tentang keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Keesokan harinya, keadaan belum berubah. Proyek itu tetap bukan miliknya, tetapi hatinya berubah. Dia mulai belajar mengerjakan bagiannya yang tulus, tanpa harus membuktikan bahwa dirinya lebih hebat. Dan dari sana dia belajar satu hal. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, karena Tuhan sedang lebih dulu mengubah hati kita. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin ada perkataan seseorang yang membuat kita tersinggung. Mungkin ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebelum kita buru-buru berkata, dia yang salah, mari berhenti sebentar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan hatiku? Apakah aku sedang marah? Apakah aku sedang iri? Apakah aku sedang mencari pengakuan? Apakah aku sedang mempertahankan ego? Atau sungguhkah aku sedang berdiri di dalam kebenaran?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu nyaman, tetapi justru disitulah Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki perilaku kita, Tuhan ingin membentuk hati kita. Kita mungkin bisa menyembunyikan motivasi kita dari manusia, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya sesuatu yang menakutkan. Justru itu adalah kabar baik. Karena Tuhan yang mengetahui hati kita adalah Tuhan yang juga sanggup mengubah hati kita. Ketika Tuhan menunjukkan kesalahan dalam diri kita, Dia tidak sedang mempermalukan kita. Dia sedang mengundang kita untuk bertumbuh. Karena itu, memasuki hari ini, jangan hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita. Mintalah juga untuk memeriksa hati kita. Sebelum mengambil keputusan, mari tanyakan, Tuhan, apakah motivasiku benar? Sebelum menjawab seseorang, tanyakan, Tuhan, apakah kata-kataku lahir dari kasih atau dari luka? Sebelum mengejar sesuatu, mari tanyakan, Tuhan, apakah aku menginginkannya karena kehendak-Mu atau hanya karena aku ingin membuktikan sesuatu? Sebab apa yang terlihat benar di mata manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Amsal 21 ayat 2 kembali mengingatkan kita. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hari ini, mungkin kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang menilai kita. Kita juga tidak bisa mengubah keadaan. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, periksalah hatiku. Jika ada kesombongan, lembutkanlah. Jika ada iri hati, bersihkanlah. Jika ada kepahitan, sembuhkanlah. Jika ada motivasi yang salah, luruskanlah. Karena pada akhirnya bukan penilaian manusia yang paling penting. Tuhanlah yang menguji hati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa jalan kami sudah benar. Tetapi kami tidak selalu mampu melihat isi hati kami. Karena itu, periksalah hati kami. Tunjukkan jika ada kesombongan, iri hati, kepahitan, ego, atau motivasi yang tidak berkenan kepadamu. Bentuklah kami menjadi orang yang rendah hati, tulus, dan mau taat kepadamu. Ketika hari ini kami menghadapi berbagai keadaan dan orang-orang yang berbeda, berikan kami hikmat untuk tidak cepat menghakimi. Ajarlah kami lebih dahulu melihat hati kami sendiri dan menyerahkannya kepadamu. Biarlah setiap keputusan, perkataan, dan langkah kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.